Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair salih salihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di minggu ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Akidah Islam di kelas 3 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, khair salih salihah, di minggu ini Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga atau bab baru untuk pembelajaran Akidah Islam di kelas 3 ini. Nah, untuk pembelajaran di bab 3 ini kita akan mempelajari yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair salih salihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair salih salihah, seperti tadi yang sudah Ustazah sampaikan, di minggu ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu bab baru, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu termasuk rukun iman, ya. Jadi mungkin di kelas 1 kita sudah mempelajari jumlah macam-macam rukun iman. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, lalu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari yaitu iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul Allah adalah utusan Allah. Nah, mereka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu adalah perintah atau berita atau kalamullah atau perkataan Allah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kembali kepada para nabi atau rasul Allah. Nah, para nabi dan rasul Allah juga memberikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi umatnya, bagi kita semua. Nah, nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah pengertian dari nabi. Sedangkan rasul adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan kembali kepada umatnya. Nah, itu perbedaannya ya antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi itu dapat wahyu dari Allah tetapi tidak wajib menyampaikan kembali kepada umatnya. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan wajib menyampaikan kembali kepada umatnya. Nah, seperti nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad wajib menyampaikan kembali wahyu-wahyu tersebut kepada umatnya, yaitu umat Islam. Khair, salih salihah. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Sebenarnya nama-nama Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul Allah itu tidak terhitung, jumlahnya sangat banyak, ya. Tetapi ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani atau yakini, ya. Nah, siapa saja mereka? Nah, yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam.
lalu Nabi Idris alaihissalam, lalu Nabi Nuh alaihissalam, lalu ada Nabi Hud alaihissalam, Nabi Shalih alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustazah yakin kalian sebenarnya sudah mengetahui mungkin sebagian dari nama-nama nabi tersebut. Nah, ini diulang lagi di kelas 3, kita mengenal kembali, mereview kembali nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tadi seperti saya sampaikan, sesungguhnya jumlah nabi atau rasul Allah itu sangat banyak. Tapi yang harus kita ketahui ada 25 nabi. Nah, silakan di rumah nanti setelah video pembelajaran selesai boleh solih-solihah membaca kembali, mengingat kembali nama-nama nabi dan rasul Allah supaya diingat ya di dalam hati dan di dalam pikirannya. Khair. Nah, iman kepada nabi dan rasul Allah itu adalah yang harus kita yakini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengimani nabi dan rasul. Ya, jadi kita harus yakin, percaya kepada nabi dan rasul Allah. Nah, hal ini tercantum dalam firman Allah yaitu surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, khair solih-solihah, jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa kita harus beriman dan meyakini kepada nabi atau rasul Allah ya. Jadi jika orang tersebut tidak mengimani kepada nabi dan rasul, nah di sini kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada hari kemudian, maka orang itu termasuk orang-orang yang dalalah atau sesat sejauh-jauhnya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang seperti itu ya. Jadi kita harus mengimani kepada nabi dan rasul kita ya. Nah, di antara nabi-nabi atau rasul yang tadi sudah kita sebutkan, yang 25 tadi itu, ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nah, apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika Allah mengutus nabi tersebut, memerintahkan nabi tersebut untuk memberikan uh, pelajaran atau memberikan uh, petunjuk kepada umatnya, itu nabi-nabi tersebut diberikan ujian oleh Allah yang sangat berat, tapi mereka menjalankan perintah Allah dengan sabar, dengan ketabahan, dan menjalankan ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Nah, siapa nabi-nabi tersebut? Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah 5 nama nabi yang memiliki atau mendapatkan gelar ulul azmi, ya. Jangan lupa diingat-ingat ya. Tadi ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 nama nabi tersebut adalah nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi atau yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat 5 rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Allah berikan mukjizat, salah satunya beliau dapat membuat sebuah kapal besar. Nah, kapal tersebut nanti akan dapat ditumpangi oleh semua makhluk yang beriman dari kaumnya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ jadi di dalam perahu itu akan masuk, di sana ada manusia dan juga hewan-hewan yang ada pada zaman itu. Karena waktu itu Nabi Nuh Allah perintahkan untuk membuat perahu itu karena Allah akan memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, yaitu berupa banjir yang sangat besar. Jadi bagi kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh, begitu juga makhluk yang lain seperti hewan, akan Nabi Nuh angkut masuk ke dalam perahu yang sangat besar. Nah, itu kita harus beriman, harus meyakini bahwa kejadian itu memang benar-benar terjadi dan nyata. Ya, bukan hanya cerita biasa, tapi memang benar-benar terjadi dan nyata, dan itu menjadikan pelajaran untuk kita bahwa kita harus beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi dan Rasul Allah. Selanjutnya, mukjizat Rasul atau Nabi yang memiliki gelar ulul azmi yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah berikan atau mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan mukjizat yaitu tidak terbakar oleh api pada saat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, ini sudah ada ya di pembelajaran akidah Islam kelas 1, bahwasanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Raja Namrud untuk dibakar. Nah, Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu tidak mau mempercayai Raja Namrud sebagai Tuhannya, tapi Nabi Ibrahim meyakini dan mempercayai bahwa Allah lah adalah Tuhannya. Nah, akhirnya Raja Namrud marah lalu membakar Nabi Ibrahim. Tapi di situ Allah memberikan mukjizat. Allah memerintahkan kepada api itu untuk menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Luar biasa ya, Masya Allah, Subhanallah. Nah, yang ketiga, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa adalah nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa? Yaitu Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan para ahli ilmu sihir, pengikut Fir'aun pada masa Raja Fir'aun. Ya, lalu Allah juga memberikan
mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu berupa tongkat yang bisa merubah atau bisa berubah menjadi ular. Ya, jadi tongkat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular dari para tukang sihir tersebut. Lalu dengan tongkat tersebut, Nabi Musa juga mampu membelah lautan, sehingga ketika pasukan Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri mengejar Nabi Musa sampai ke tengah laut, lalu Nabi Musa membelah lautan tersebut. Akhirnya para pasukan Fir'aun dan Fir'aun melewati laut tersebut, tapi ketika di tengah-tengah lautan, Allah menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Nah, lalu mukjizat yang lain yaitu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu telapak tangan Nabi Musa itu mampu mengeluarkan cahaya. Masya Allah, itulah kekuasaan dan kebesaran Allah. Allahu Akbar ya. Selanjutnya, Rasul dan Nabi Ulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa juga Allah berikan mukjizat, yaitu berupa ketika Nabi Musa baru lahir atau semasa bayi, Nabi Isa, sekali lagi saya ulang ya, ketika Nabi Isa masih berumur bayi, pada waktu itu Nabi Isa alaihi salam bisa berbicara. Nah, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa juga dapat menyembuhkan penyakit orang buta, sehingga orang buta tersebut bisa melihat kembali. Lalu Nabi Isa juga dapat membuat burung dari tanah, lalu burung tersebut bisa hidup seperti burung yang bernyawa. Kemudian Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi semua itu atas izin Allah ya tentunya, walaupun hanya sebentar, kemudian orang tersebut mati lagi. Jadi itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi yang kelima yaitu Nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah juga memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut diantaranya mukjizat yang diberikan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat membelah bulan menjadi dua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy, beliau bisa membelah bulan dengan telunjuknya, dengan isyarat telunjuknya menjadi dua. Nah, ternyata kejadian itu benar-benar memang nyata dan kita harus yakini itu. Karena setelah diteliti oleh ilmu pengetahuan, sekarang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meneliti itu ternyata mereka juga mendapatkan bukti yang luar biasa bahwa memang bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Allahu Akbar, luar biasa ya. Itulah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selama 1 malam, yaitu dengan menaiki buraq ya. Lalu selanjutnya dilanjutkan peristiwa Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha selama 1 malam juga. Nah, kalau dipikir dengan akal mungkin tidak masuk akal, tapi itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita harus meyakini itu, harus mengimani bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, nyata kejadian itu ya. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, mukjizat selanjutnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman ya. Jadi kita harus mengimani, meyakini apa yang sudah tertulis dan tersirat di dalam Al-Quran. Nah, itulah beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak khair, salihah. Nah, untuk hari ini insya Allah itu saja yang akan Ustazah sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di minggu selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya untuk terus mempelajari ilmu-ilmu Allah, diantaranya ilmu akidah Islam dan juga ilmu-ilmu Allah lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan oleh Allah dalam menghadapi segala ujiannya. Nah, jangan lupa selalu berdoa, bertawakal kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Apapun hasilnya, insya Allah, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, khair, salih-salihah, saya akhiri. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.